Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di channel video pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Mei Aulia. Ayo semangat belajar, karena belajar bahasa Indonesia itu menyenangkan. Pembahasan pada video kali ini yaitu mengenai struktur dan kebahasaan teks berita kelas 8 semester 1, yaitu pada KD 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menentukan struktur dan kebahasaan teks berita yang dibaca dan didengar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Teks berita adalah teks yang berisi peristiwa terkini atau aktual. Baiklah, yang pertama kita akan membahas struktur berita. Perhatikan kembali teks-teks berita pada bagian sebelumnya ataupun teks berita lain yang telah kalian baca dari sumber lain. Berdasarkan struktur atau susunannya, teks-teks tersebut dapat kita kelompokkan ke dalam dua bagian, yakni berupa informasi yang penting dan informasi yang tidak penting. Informasi penting disebut juga pokok-pokok informasi atau unsur-unsur berita. Dalam ilmu jurnalistik, pokok-pokok informasi terangkum dalam rumus 5W plus 1H. Dalam bahasa Indonesia, pokok-pokok informasi itu dapat pula disingkat dengan adik Simba. Keenam pertanyaan itu lazim ditempatkan di bagian awal pemberitaan yang kemudian sering disebut sebagai unsur-unsur berita. Bagian ini disimpan pada bagian kepala berita dan tubuh berita. Adapun susunan dari unsur-unsur berita itu bisa variatif. Misalnya ada yang didahului dengan penyajian kata apa, ada pula yang diawali dengan kapan. Kemudian pertanyaan bagaimana itu biasanya ditempatkan pada bagian badan berita. Selanjutnya, informasi yang kurang penting yang lazim disebut pula uraian atau ekor berita. Ekor berita ini berada setelah kepala atau tubuh berita. Dengan struktur penyajian yang semacam itulah, susunan informasi di dalam suatu pemberitaan tersaji dalam pola piramida terbalik. Bagian awal merupakan bagian pokok, dan semakin ke bawah berita itu merupakan perincian-perinciannya yang sifatnya cenderung tidak penting. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama ada judul berita. Dengan struktur penyajian informasi seperti itu, segi kepentingan suatu informasi semakin ke bawah semakin berkurang. Sebaliknya, informasi yang paling penting terletak pada bagian atas, yaitu kepala berita. Oleh karena itu, jika kita tidak cukup waktu untuk mendengarkan keseluruhan informasi, dengan hanya memperhatikan bagian awalnya, kita telah cukup mendapatkan informasi pokok yang merangkum keseluruhan isi berita. Selanjutnya yang kedua yaitu kaidah-kaidah kebahasaan. Kaidah-kaidah yang dimaksud yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada penggunaan bahasa baku. Bahasa baku ini adalah bahasa resmi. Kemudian yang kedua penggunaan kalimat langsung. Nah, kalimat langsung ini ditandai oleh dua tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Perhatikan contoh berikut. Kemudian penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Selanjutnya penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud yaitu memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga,
berkesimpulan, dan beranalogi. Kemudian, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Kemudian, penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Demikianlah pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat, dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.